Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imel Permatasari dengan NPM 20422146 dari Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5F. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai memahami lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu antara lain ada menjelaskan sekolah, guru, teman sejawat sebagai sumber belajar, dan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, di mana hal ini merupakan tugas keempat pada mata kuliah pendidikan kelas rangkap yang diampu oleh dosen saya, Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Untuk memulai pembahasan mengenai materi memahami lingkungan sebagai sumber belajar, kita perlu menyadari bahwa sekolah merupakan lembaga formal yang memberikan pendidikan secara terstruktur kepada siswa. Di sekolah, guru berperan sebagai fasilitator dan pengarah dalam proses pembelajaran. Guru bukan hanya sumber pengetahuan, tetapi juga pembimbing dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari. Selain itu, teman sejawat atau rekan belajar di kelas juga menjadi sumber belajar penting. Nah, di sini ada menurut beberapa teori. Yang pertama, sumber belajar adalah sesuatu yang ada di sekitar lingkungan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu mengoptimalisasi atau optimalisasi hasil belajar. Yang kedua, ada lingkungan sebagai sumber belajar adalah suatu tempat yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati yang dimanfaatkan manusia untuk belajar sehingga tercipta budaya manusia. Kesimpulan dari beberapa teori tersebut yaitu pendidikan kelas rangkap menuntut pemanfaatan yang optimal dari berbagai sumber belajar termasuk guru, teman sejawat, dan lingkungan sekitar. Lingkungan belajar di dalam dan di luar kelas saling melengkapi, menciptakan pembelajaran yang holistik. Guru berperan sebagai fasilitator utama yang mendukung interaksi antar siswa, sementara lingkungan fisik dan sosial memberikan konteks dan relevansi yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Lanjut, kita masuk materi menjelaskan sekolah, guru, teman sejawat sebagai sumber belajar. Yang pertama, sekolah sebagai sumber belajar. Sekolah menyediakan lingkungan formal yang terstruktur untuk mendukung proses belajar dalam kelas rangkap. Sekolah perlu menyediakan fleksibilitas dalam kurikulum dan metode pengajaran agar pembelajaran bisa efektif untuk siswa dengan tingkat usia dan kemampuan yang berbeda. Infrastruktur sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lain mendukung guru dan siswa dalam proses pembelajaran lintas jenjang. Lalu ada guru sebagai sumber belajar. Guru memainkan peran kunci sebagai fasilitator dan pembimbing dalam kelas rangkap. Mereka harus menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi, yaitu metode pengajaran yang menyesuaikan kebutuhan tiap siswa di kelas dengan latar belakang kemampuan yang berbeda. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk belajar secara mandiri dan berkolaborasi dengan siswa lain. Mereka membantu membentuk lingkungan kelas yang kondusif untuk diskusi dan eksplorasi pengetahuan. Lalu ada teman sejawat sebagai sumber belajar. Dalam kelas rangkap, teman sejawat atau siswa lain juga menjadi sumber belajar penting. Kolaborasi dan pembelajaran kooperatif seringkali terjadi di mana siswa yang lebih tua atau lebih mahir membantu siswa yang lebih muda atau yang kesulitan memahami materi. Nah, hal ini meningkatkan interaksi sosial dan mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Model ini memperkaya pengalaman belajar dan memupuk kemandirian dalam belajar. Nah, kesimpulan dari beberapa pengertian tadi, sekolah, guru, dan teman sejawat semuanya berperan penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif di kelas rangkap. Masing-masing berkontribusi dalam memberikan sumber belajar yang kaya dan bervariasi, serta mendorong
pembelajaran yang lebih holistik dan kontekstual bagi siswa dari berbagai jenjang. Next, kita masuk ke lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, yang pertama ada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Secara teoritis, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar mempunyai berbagai arti penting, diantaranya lingkungan mudah dijangkau, biayanya relatif murah, objek permasalahan dalam lingkungan beraneka ragam, sehingga dalam memilih sebuah kasus yang terjadi di masyarakat tidak menutup kemungkinan peserta didik akan paham sebagai masalah sekaligus dan bisa dicarikan solusinya. Nah, sehubungan dengan pemanfaatan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan membawa sumber-sumber dari masyarakat atau lingkungan dalam kelas, atau dengan cara membawa siswa ke lingkungannya langsung. Tentunya masing-masing cara tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan metode teknik dengan bahan tertentu yang sesuai dengan tujuan pengajaran. Metode yang dapat dilakukan dalam rangka membawa siswa ke dalam lingkungan itu sendiri diantaranya ada metode survive, kemudian juga bisa dengan praktik lapangan, dengan karya wisata, presentasi narasumber, dan lain sebagainya. Lalu ada jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar. Jenis-jenis lingkungan tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada lingkungan alam. Lingkungan alam asli adalah lingkungan yang masih belum banyak tersentuh oleh tangan manusia, murni dari alam dan bukan rekayasa dari manusia. Misalnya contoh dari hal tersebut yaitu hutan, gunung, danau, pantai, laut, dan sungai. Lalu yang kedua, lingkungan alam buatan. Lingkungan alam buatan adalah lingkungan yang merupakan hasil buatan manusia atau rekayasa manusia, seperti bendungan, waduk, museum, candi, dan situs purbakala. Yang ketiga ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan di mana peserta didik dapat diajak untuk melihat aspek-aspek sosial dan budaya berhubungan dengan manusia atau masyarakat. Next, ada fungsi lingkungan sebagai sumber belajar. Fungsi tersebut dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama ada fungsi psikologis, stimulus bersumber atau berasal dari lingkungan yang merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respons yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Lalu yang kedua ada fungsi pedagogis. Lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya keluarga, sekolah, lembaga pelatihan, dan lembaga-lembaga sosial. Lalu yang ketiga ada fungsi instruksional. Program instruksional merupakan suatu lingkungan pembelajaran yang dirancang secara khusus. Guru mengajar materi pelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, media pembelajaran, dan kondisi lingkungan kelas atau fisik yang merupakan lingkungan yang sengaja dikembangkan untuk mengembangkan tingkah laku siswa. Next, ada kelebihan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, yang pertama ada lingkungan adalah sumber belajar real, bukan tiruan ataupun rekayasa. Yang kedua ada pembelajaran menjadi lebih menarik. Lalu yang ketiga, lingkungan memberikan pembelajaran bermakna. Yang keempat, mengaktifkan belajar peserta didik. Yang kelima, memperkaya sumber belajar di kelas. Lalu yang keenam, meningkatkan kecintaan terhadap alam. Kesimpulan dari beberapa hal tersebut yaitu sumber belajar merupakan pengalaman-pengalaman yang pada dasarnya sangat luas, yakni seluas kehidupan yang mencakup segala sesuatu yang dapat dialami dan yang dapat menimbulkan peristiwa belajar. Dengan pemahaman tersebut, kita bisa mengembangkan sumber belajar sesuai dengan yang kita kehendaki untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Lingkungan sangat tepat sekali digunakan sebagai sumber belajar karena sifat yang konkret sehingga menarik untuk dipelajari, apalagi objek permasalahan yang ada di lingkungan sangat beraneka ragam, menjadikan peserta didik tidak bosan. Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi yang saya sampaikan tadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.